Sehubungan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan ada ibadah yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah sholat taraweh dan juga zakat fitrah. Sedikit saja tentang hitungan sholat taraweh yang kita laksanakan, yaitu 20 rakaat. Ini khusus sebagai orang NU atau orang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ada pertanyaan, mana sih yang lebih utama, sholat taraweh apa yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat? Pertanyaan ini tentunya kalau dibilang mudah, jawabannya mudah. Dibilang tidak mudah juga bisa. Karena kalau kebiasaan itu al-hasanatu biqadril masyaqqah. Jadi kuliah itu tergantung capeknya. Contoh nih, karyawan 8 jam dia kerja, terus memeh balik, ada tambahan lembur 2 jam. Itu yang enggak ngelembur sama yang ngelembur sama enggak gajinya? Nah, beda. Nah, itu aja. Hitungan sholat taraweh yang lebih utama menurut para ulama yang bermadhab Imam Syafi'i dan ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah 20 rakaat. Di Mekah juga sama. Orang-orang Wahabi yang ada di Mekah juga sama, sholatnya 20 rakaat. Begitu pula di negara-negara Islam yang lain. Ada yang mengatakan bahwa sholat taraweh yang 20 rakaat itu tidak turut kepada Rasulullah. Benar atau salah sih? Sebenarnya Rasulullah SAW sholat taraweh itu 20 rakaat, akan tetapi beliau melaksanakannya di masjid 8 dan di rumah 12. Dan Rasulullah melaksanakan sholat taraweh di masjid itu hanya 2 kali. Malam pertama dan malam kedua, karena saking di belakang beliau sahabat-sahabat itu sangat menyenangi sholat tersebut, sehingga beliau takut. Rasulullah takut kalau puasanya wajib, kalau sudah puasanya wajib ditambah lagi sholat tarawehnya wajib. Nah, ini ntar repot nih umat. Ya, makanya beliau memilih sholat di rumah saja di malam-malam berikutnya. Tuh kan udah nyampe, alhamdulillah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melaksanakan di masjid 8 rakaat dan di rumahnya 12 rakaat. Apakah ada dalilnya Rasulullah melaksanakan salat tarawih 20 rakaat? Tentunya kita sangat berhati-hati. Tanpa ada tuntunan Rasulullah, kita tidak mungkin akan melaksanakan ibadah seperti itu. Karena ibadah kita harus nyambung silsilah ke ibadahnya sampai Rasulullah. Ya. Dalilnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadan fi ghairi jama'atin isrina raka'atin wal witr." Rawahu Al-Baihaqi wa Tabrani dan yang lainnya. Artinya bahwasannya sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan tanpa berjamaah 20 rakaat juga ditambah dengan witir. Ya, jadi sholat berjamaah, sholat taraweh berjamaah itu tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti bid'ah, benar, emang bid'ah. Nah, inilah salahnya orang yang mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Jadi seluruh bid'ah itu dolalah, wa dolalatun pinar. Waduh, sholat tarawih 20 rakaat, hati-hati neraka. Ya, kalau melihat hadis itu, ya, makanya kita perlu ngaji itu begitu saudara. Ya, agar kita tahu, kita paham, ya, ditambah witir. Dan witirnya juga, sholat witir itu adalah sholat ganjil, ya. Kalau witir kita mah udah 3 ada lucu hebat bener. Ya, ada juga yang milih 1. Itu yang pelit banget, pelit sholat itu namanya. Ya. Kalau Rasulullah itu witirnya 11. Ya.
Karena pernah Siti Aisyah ditanya bagaimana tentang sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan kecuali 11 rakaat sholat malamnya. Nah ini kadang-kadang ada yang menjadikan ini dalil taraweh. Padahal tidak mungkin ada sholat di luar Ramadan. Karena kalimatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Ya, masa di luar Ramadan ada sholat taraweh? Kan gak mungkin. Kita juga tidak menyalahkan yang 11, tidak. Atau yang 8, tidak. Ya, jamaah sekalian. Kita mencari keutamaan. Ya, bukan mencari perbedaan. Tapi mencari keutamaan. Nah, itu dijelaskan. Ibnu Abbas dijuluki sebagai Al-Hijr atau Al-Bahar. Beliau itu adalah saking banyak ilmunya, lautan ilmu. Ya. Kata Ibnu Abbas, yaitu orang yang paling tahu tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian, di antara orang-orang yang masih ada di saat itu. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat serta berjamaah? Padahal kan tadi sudah dijelas di zaman Nabi itu tidak ada. Nabi sendiri tidak melaksanakannya dengan berjamaah. Nah, melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat serta berjamaah itu mengikuti ajaran Khalifah Umar bin Khattab. Dan mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis beliau dikatakan iktadu ladaini min ba'di Abi Bakri wa Umar. Jadi ikuti oleh kalian semua orang-orang setelah aku, kata Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka ketika Sayyidina Umar mencetuskan sholat taraweh 20 rakaat dan berjamaah, tidak ada seorang sahabat pun yang menyangkal. Mereka semua mengikuti dan itu sampai saat ini. Ya. Termasuk orang-orang yang sholat tarawehnya 8 rakaat witir dengan witir 11 juga berjamaah. Ya, termasuk orang-orang yang membid'ahkan, ya, dan mengartikan wa kullu bid'atin dolalah juga sama berjamaah. Ya berarti karena KKB lah. Nauzubillah. Nah inilah jadi silsilah sholat taraweh ini nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah, ya, kita kurangi selagi masih kita sehat walafiat, ya. Tapi saya pernah ya, sore-sorenya diundang, Pak Haji bisa nggak kultum buka bersama? Insya Allah, ya, pas habis kultum, habis sholat maghrib, ditanya lagi aja jadwal keluar nggak malam ini? Kebetulan malam ini lagi libur, nggak ada yang nyuruh tarling, kelaweh teriling, ya. Udah sekalian aja di sini terawehnya. Ya kata saya, ya nggak masalah. Cuma nggak ngomong DKM-nya bahwa sholat sunatnya, sholat terawehnya 8 rakaat. Pas sudah maju baru ngomong. Waduh, kata saya, ya toleran lah. Kata saya belum pernah seumur hidup saya sholat sunat tarawih 8 rakaat. Tapi di sini saya suruh ngimamin 8 rakaat. Oke lah, siap, kata saya. Saya menghormati DKM dan toleran kepada yang, ya, kalau ngomongnya dari awal saya bahas tuh. Ya, saya bahas. Setelah dibahas, saya tetap mau 23. Tamar ngilu engheg. Ya, untuk ngilu sabodo. Itu kan. Nah, karena ini ngomongnya sudah di pertengahan, ya udah akhirnya 8 rakaat saya tinggalin, saya pulang ke rumah, saya sholat lagi. Ya, itu entah diganti sama siapa tuh imamnya. Ya, saya langsung pulang. Nah, itu mah riwayat sendiri sih sebetulnya. Ya, karena memang pernah terjadi hal itu. Dan pernah juga yaitu khotib di PT, di Marsol. Itu sekali-kali nak. Ya. Datang DKM-nya, begitu masuk Marsol, ya udah biasalah jam 12 karyawan baru pada babanyok. Ya, terus langsung ajan, bisik-bisik tuh DKM-nya. Pak Ustadz,
di sini ajannya sekali. Oh no problem. Ya, orang udah ada di masjid semua, biasa gitu. Terus langsung naik khotib. Habis khotib, sholat, habis sholat, ya mau wirid kan? Kita punya wirid, ya. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Falak Binas 7. Langsung nih ngomong lagi di telinga sebelah kanan. Ustadz, di sini nggak ada wirid, ya langsung doa. Nah, oke, kata saya. Langsung saya doa. Nah terus panggil DKM-nya, sini. Jadwal saya hari ini langsung coret. Saya nggak datang lagi ke masjid ini, ke PT ini. Nah, gara-gara duit 300, wirid aing leungit. Nah, gitu. Nah, sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau menurut hukum fikih mah emang bagaimana hukumnya coba sholat Jumat di PT? Orang mukimin bukan apa. Kita mah dikibulin si Jepang baik. Ya, gitu jamaah sekalian. Itu saja barangkali kita udah datang. Ya, mudah-mudahan sekelumit ada manfaat. Ya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan akan melaksanakan sholat sunat tarawih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu